Satu kajian ini termasuk kajian yang jarang dikupas oleh kaum muslimin. Padahal Imam Syafi'i sudah merasakan sedihnya akan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin di zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana disebutkan dalam Manaqib Asy-Syafi'i bahwasanya Harmalah sempat cerita tentang kesedihan Imam Syafi'i. Kata Harmalah, kana Syafi'i yatalahhaf ma dhayya'a al-muslimun min at-tibb wa kana thuluthul ilm wa'tamadu 'ala al-yahudi wan nasara. Kata Harmalah, dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin tatkala mereka menyia-nyiakan ilmu pengobatan, menyia-nyiakan ilmu kedokteran, dan ada padanya ilmu tersebut sepertiga dari ilmu, dan kaum muslimin menyandarkan, menggantungkan diri mereka kepada Yahudi dan Nasara. Subhanallah. Umat Islam harusnya bangga dengan ilmu yang dibawa Nabi SAW, termasuk Tibbun Nabawi. Bahkan Muhammad ibn Muflih, seorang ulama pada kurun ke-7, menyebutkan Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Bahkan Tibbun Nabawi juga masuk konteks hadis Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, ini termasuk apa? Ilmu syar'i. Tibbun Nabawi, Tibbun Nabawi mengajarkan padanya akidah, tauhid. Bukan hanya mengajarkan sehat saja, hidup sehat ala Rasulullah, tapi sehat akidahnya, sehat tauhidnya. Ada padanya fikih juga, ada padanya tentang kaidah bahasa Arab. Banyak sekali ilmu yang didapati dalam Tibbun Nabawi. Wah, hidup sehat ala Nabi, ya, hidup sehat dari sisi tauhidnya, akidahnya, agamanya, ya, dengan fitrah yang salimah, ya. Begitu pula sehat dalam hal apa? Fisiknya. Sehat dalam hal fisiknya. Hidup sehat ala Nabi banyak, nggak bisa kita bahas dalam satu pertemuan, apalagi hanya 1 jam saja, nggak bisa. Bagaimana kalau kita lihat, kita tadabburi, ya, hidup keseharian Nabi seperti apa? Allah sudah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah Allah jadikan bagi kalian itu apa? Uswah hasanah, contoh yang baik. Dari sisi apa? Dari sisi agamanya Nabi ada pada contoh yang baik. Dari sisi apa? Hidup termasuk urusan dunianya Nabi juga ada contoh yang baik. Kita lihat bagaimana kebiasaan Nabi ketika makan, ada padanya contoh yang baik. Nabi SAW membawa contoh yang baik. Bagaimana ketika makan, pakai berapa jari. Nabi makannya duduk di atas kursi atau di bawah. Nabi makan berjamaah atau makan sendiri. Bagaimana Nabi makan, ketika makan Nabi membaca apa, setelah makan diakhiri dengan doa apa. Ini ada padanya hikmah yang sangat banyak yang gak bisa kita kupas dalam satu kali pertemuan. Kemudian bagaimana tidurnya Nabi, kebiasaan Nabi setelah sholat isya, apa yang dilakukan. Apakah Nabi biasa kuliner setelah sholat isya? Apakah Nabi biasa begadang? Apakah Nabi biasa olahraga setelah sholat isya? Ditadabburi. Begitu pula bagaimana Nabi SAW memilih rumahnya, dibahas oleh Ibnul Qayyim. Bagaimana rumahnya Nabi. Kemudian bagaimana Nabi memilih pakaian, dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dan ulama yang selainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali konsep-konsep tentang hidup sehat yang diajarkan Nabi SAW, baik tersirat ataupun tersurat. Ya, jikalau itu sabit dari Nabi, katakan dari Nabi. Kalau itu enggak sabit dari Nabi, katakan itu dari kedokteran Arab klasik. Kita tidak boleh menisbatkan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, kemudian kita bilang Tibbun Nabawi, karena masuk dalam konteks hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar.
barang siapa berdusta atas Nabi, maka yang dusta dengan sengaja ini tempat kembali mereka di neraka.